Tuberkulosis merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Hingga saat ini, TB masih menjadi salah satu masalah kesehatan yang serius dalam skala global, termasuk di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2024, terdapat sekitar 1.060.000 kasus TB di Indonesia. Namun, hanya 821.200 kasus yang berhasil ternotifikasi. Provinsi Lampung merupakan provinsi dengan jumlah kasus TB yang cukup tinggi, dengan total 32.302 kasus yang terkonfirmasi hingga tahun 2024. Angka ini menunjukkan betapa mendesaknya upaya untuk mengatasi dan mengeliminasi TB di tengah masyarakat. Salah satu tantangan utama dalam penanganan TB adalah banyaknya pasien yang belum memulai pengobatan, sehingga meningkatkan risiko penyebaran penyakit ke orang lain. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama yang efektif dari berbagai pihak, termasuk perlibatan pemerintah, lembaga, komunitas, dan kader relawan, untuk memastikan upaya pencegahan, pengobatan, dan edukasi masyarakat dapat berjalan secara maksimal demi menuju Indonesia bebas tuberkulosis tahun 2030. Untuk motivasi jadi kader ya, itu termotivasinya dengan melihat banyaknya kasus kasus TB lumayan banyak di kecamatan kami. Itu membuat aku termotivasi untuk terjun menjadi pendamping TB ataupun kader TB di pendamping Puskesmas Sukaraja. Kalau untuk tantangan, untuk saat ini sih alhamdulillah tidak ada tantangan. Cuman ya memang kadang ada kendalanya itu di cuaca ataupun jangkauan kami untuk menjangkau pasien yang tempat-tempatnya yang lebih agak sempit ataupun menantang nyali kami untuk mendatangi si rumah-rumah pasien tadi. Mereka itu mempunyai rumah itu rata-rata di pinggir pantai. Nah itu akses jalan yang ke sana yang menantang, itu yang kadang-kadang buat agak gimana gitu, seperti itu. Kalau selama perobatan tuh 6 bulan. Selama 6 bulan saya berobat, ya alhamdulillah sekarang istilahnya sudah sehat, saya kan sudah istilahnya pulih kembali. Terus ya istilahnya kalau malam saya enak tidur, enak istirahat. Kami ingin menjangkau orang-orang yang ingin berobat namun susah untuk berobat. Kenapa mereka susah untuk berobat? Satu, itu untuk mereka kendala di kendaraan. Dua, itu karena jarak akses rumah sama tempat dia berobat ataupun puskesmas ataupun rumah sakit itu jauh. Itu memang harus ada kendaraan ataupun waktu yang benar-benar harus ada, seperti itu. Kalau untuk obat diantar atau ngambil sendiri? Diantar. Ya dikarenakan saya nggak bisa ngambil. Istilahnya dikarenakan saya kan nggak bisa kemana-mana kalau nggak ada Ibu Susi yang membantu saya. Kami mengadakan penyuluhan itu memang di tempat-tempat yang terlihat banget di situ ada kasus TB-nya. Dan kami mengadakan penyuluhan itu memang harus ada kasus TB yang sudah kami obati, yang sudah kami dampingi, yang sudah dalam masa perobatan. Di saat kami penyuluhan itu kadang dapat 1 ataupun 2 hingga 3 orang yang positif TB. Kalau untuk di tahun 2023 kemarin itu lumayan masih bisa mencapai 10 hingga 15 orang dalam 1 bulannya. Tapi alhamdulillah untuk sekarang dari di bulan
September kemarin turun, alhamdulillah sudah turun. Dari kasusnya sampai 15, sekarang mungkin kami mendapat 5 ataupun 7 orang. Dengan cara penyuluhan, kami kan mengecek sekuntum mereka. Nah, dari setiap penyuluhan itu kan pesertanya kadang sampai 15 hingga 20 orang. Nah, dari 15 sampai 20 orang itu terkadang ada yang positifnya. Dengan ngadain penyuluhan tadi, aku bilang kami bisa menjaring dan bisa memutus mata rantai. Kita nggak bisa melihat dari postur tubuh ya. Postur tubuhnya kan terkadang kan ada yang memang kurus, ada yang memang batuk. Itu belum tentu dia terkena TB kan. Kita memang ada penilaian tersendiri untuk memberi nilai pada si A itu jika dia terkena TB ataupun kasus seperti itu kan. Dari situ juga kita bisa menyimpulkan kita wajib mengecek dahaknya dan hasilnya kita lihat ke depan yaitu hasilnya akan positif seperti itu, kebanyakannya seperti itu. Jadi aku tidak sama sekali tidak merasa ketakutan. Justru kalau kita terjun ke bawah itu gimana caranya kita bisa satu sama warga-warga yang mau kita edukasi tadi. Jangan ada jarak antara kita sama mereka. Itu memang ada seperti itu kasus yang tidak mau berobat. Dia minder, dia malu karena dia aku malu lah, takut ketahuan penyakit aku. Ada seperti itu, bukan satu ataupun dua, beberapa orang. Nah, itu dengan cara pendekatan kita ke mereka. Dengan cara kita mendekati mereka itu kita ajak ngobrol bareng. Kita selalu siapkan diri kita untuk mereka saat kapanpun mereka butuh kita. Seandainya mereka tidak ingin berobat hari ini, kita kasih nomor telepon ataupun gimana Mbak. Kalau mau ada yang ditanya silahkan ditanya. Itu dengan pendekatan kita tadi. Kita mendekati mereka bukan antara saya dan kamu, tapi kita mendekati mereka secara kekeluargaan. Dengan cara hati kita yang benar-benar tulus membantu mereka yang tadinya tidak ingin berobat jadi ingin berobat, bahkan menelpon kita seperti itu. ILS berdiri digagas mulai dari tahun 2019. Saya bersama beberapa teman-teman di akhir tahun 2019 menggagas terbentuknya sebuah perkumpulan dan kita sepakati bersama inisiatif Lampung Sehat. Ternyata langsung menghadapi ujian pertama yaitu COVID-19 yang itu juga menantang kami untuk bagaimana berbuat di masyarakat. ILS ini mewadahi orang-orang yang punya kesadaran untuk membantu satu sama lain dalam bidang kesehatan. Sehingga dalam prakteknya ILS menjadi wadah bagi kader-kader kesehatan yang ada di masyarakat. ILS sebagai lembaga yang mandatori ya untuk melaksanakan program TBC berbasis masyarakat berdasar dari angka bahwa Lampung merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Sumatera, dan tentu dengan penduduk yang sedemikian banyak maka angka kasus TBC yang ada di Provinsi Lampung itu juga banyak. Di sisi yang lain bahwa saya dan juga beberapa teman-teman yang menggagas ILS ini juga tidak asing dengan TBC karena juga keluarga kami, orang-orang terdekat kami juga ada yang menderita TBC dan alhamdulillah sebagian besar berobat hingga sembuh. Teman-teman semua yang sudah bersedia menjadi volunteer. Tantangan terbesar adalah bagaimana kami harus menggerakkan seluruh sumber daya yang ada, tetapi juga karena ini bersifat sukarela, nah ini menjadi sebuah tantangan bagaimana membangun kesadaran, membangun empati masyarakat untuk mau terlibat aktif dalam program ini. Yang dilakukan tentu melakukan edukasi ya di masyarakat melalui penyuluhan, melalui pendampingan dengan tentu dengan bantuan dari petugas puskesmas setempat. Jadi kolaborasi antara kader kesehatan ILS dengan petugas puskesmas ini menjadi strategi yang sangat apik dalam program penanggulangan TBC di masyarakat.
peran kader sangat penting ya dan kunci ya dalam keberhasilan pasien dalam menjalani pengobatan. Karena keseharian selain memang mendapatkan pelayanan pengobatan dari puskesmas, tetapi dalam kehidupan sehari-hari peran kader dalam mendampingi dan mengawasi pasien minum obat itu menjadi juga faktor keberhasilan pengobatan pasien TBC. Alhamdulillah sampai hari ini keberhasilan pengobatan pasien TBC di Provinsi Lampung itu tertinggi se-Indonesia. Ya, dengan melakukan investigasi kontak ya, kader-kader juga melakukan penyuluhan ke masyarakat. Ini juga selain melakukan edukasi, ini juga melakukan deteksi sedari awal kepada masyarakat yang merasa ada keluhan yang itu mengarah kepada tuberkulosis. Dan juga pendampingan yang nantinya dilakukan ketika masyarakat itu ternyata terdiagnosa tuberkulosis itu dilakukan secara intens selama 6 bulan. Harapannya itu bisa memastikan pasien yang berobat dapat menjalani pengobatannya dengan benar, dengan baik, membekali teman-teman pertama peralatan yang mungkin juga dibutuhkan. Selain itu, kearifan lokal yang ada di situ juga kader harus bisa menghadapinya dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat lokal. Untuk seluruh kader inisiatif Lampung Sehat dimanapun berada, saya ucapkan terima kasih atas peran aktifnya selama ini. Tetapi perjuangan kita untuk melakukan edukasi dan pendampingan di masyarakat belum berakhir. Masih banyak masyarakat yang membutuhkan pengetahuan, edukasi, dan juga pendampingan dari Bapak Ibu kader ILS. Dan untuk masyarakat menurut saya penting untuk ketika merasa punya tanda-tanda atau gejala tuberkulosis untuk tidak segan-segan menghubungi kader-kader ILS atau langsung mendatangi ke layanan kesehatan, dan kader-kader ILS siap mendampingi Bapak Ibu semuanya. Hanya untuk titip pesan ataupun saran untuk yang lain, tetap jaga kesehatan, jaga lingkungan kita dengan baik, karena dari lingkungan juga bisa menimbulkan segala macam penyakit, tidak hanya TB saja. Dan begitu juga dalam pola makan. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih, dan juga saya berdoa mudah-mudahan Ibu Susi diberi kesehatan, kepanjangan umur, bisa ngebantu yang lain-lainnya. Kalau pesan untuk pasien ini sekarang masih sakit, jangan nggak berobat, harus berobat. Mustahil itu penyakit nggak sembuh. Pasti penyakit itu pasti ada obatnya. Pasti yakin sembuh, yang penting kita itu jangan putus asa. Tetap semangat untuk mengedukasi dan mendampingi masyarakat. Ingat, kita mungkin bukan yang terbaik di masyarakat, tetapi kita terlatih dan terdidik.